Kekasih DJ Dinar Candy, Avandi Susilo alias Koh Apex, belum lama ini dilaporkan ke Polda Jambi atas dugaan pemalsuan dokumen kapal tongkang dan penggelapan jabatan. Seperti diketahui, Koh Apex merupakan pengusaha kapal tongkang batubara di Jambi dan diduga mengubah dokumen kapal milik bosnya menjadi kepemilikan atas nama perusahaan. Meski sebelumnya bungkam, Dinar Candy baru-baru ini akhirnya buka suara dan memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan terkait kasus yang tengah menjerat kekasihnya itu. Maka inilah 5 pengakuan mengejutkan Dinar Candy soal kasus korupsi yang menjerat Koh Apex, versi Cumi Top 5. Koh Apex diketahui dilaporkan oleh pengusaha kapal berinisial A dari PT Sinar Bintang Samudra atau SBS asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut informasi yang beredar, kasus tersebut berawal dari pertemuan korban dan Koh Apex di Batam pada tahun 2022 lalu. Saat itu, Koh Apex menawarkan kepada korban untuk mengurus dokumen perizinan kapal di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Talang Duku agar kapal dan tongkang korban dapat berlayar dan beroperasional di Jambi. Namun, Koh Apex diduga justru mengubah dokumen kapal milik korban menjadi kepemilikan perusahaan miliknya, yakni PT FBS. Sedangkan menurut Dinar Candy, pelapor tersebut merupakan ayah angkat Koh Apex sendiri. Dan keduanya disebut sudah terbiasa terlibat kesalahpahaman seperti yang sedang terjadi saat ini. Lantas, seperti apa pengakuan Dinar Candy? Ya biasa itu, dia itu berkasus atau bermasalah, itu tuh masih sama bapak angkatnya. Jadi kayak saling klaim gitu loh. Masa antar keluarga mau saling lapor kayak gitu, maksud tuh malu lah sama orang lain kayak gitu kan. Ini kan yang bermasalah tuh perusahaan Banjarmasin sama perusahaan yang ada di Jambi gitu. Dan ini juga kasusnya tuh sebelum ada hubungan sama aku dari 2020. Yang dilaporkan kan kasus 2020. Iya, bukan kasus yang sekarang-sekarang tuh. Wah, jauh banget sebelum kenal aku, iya. Dinar Candy mengungkapkan bahwa kasus yang tengah menjerat kekasihnya itu sebenarnya telah berlangsung sebelum Koh Apex menjalin hubungan asmara dengannya. Menurut Dinar Candy, lantaran Koh Apex memiliki hubungan asmara dengannya, kasus tersebut pun menjadi heboh dan ramai diperbincangkan, lantaran dirinya merupakan seorang publik figur. Jadi sebelum ada hubungan sama aku, jadi kayak biasa, kayak batu bara ataupun dunia perkapalan tuh mereka tuh saling klaim atau saling ini tuh sudah biasa di dunia mereka. Jadi mereka itu kayak salah paham, enggak, itu tuh udah biasa kayak laporan. Mungkin kan kalau orang kan mungkin karena dia deket sama aku, pas dilaporin tuh jadi rame. Wah, ini itulah apa namanya tuh korupsi bla 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 segala macam. Padahal tuh sebelum sama aku juga kayak laporan-laporan kayak gitu tuh udah biasa dia itu. Dinar Candy mengungkapkan bahwa dirinya cukup mengenal banyak circle atau kelompok pertemanan Koh Apex yang bekerja sama dengan perusahaannya. Bahkan, Dinar Candy mengaku bahwa dirinya dan beberapa teman Koh Apex sudah berusaha untuk mendamaikan Koh Apex dengan ayah angkatnya itu untuk tidak melanjutkan kasus yang saat ini tengah berjalan. Aku sih malah pelapornya atau geng-geng pelapornya itu sering berkomunikasi sama aku. Ada namanya Haji Romansa, Haji Ali. Dia tuh suka nanyain, "Teh, udahlah ya, suruh kita damai aja, ngapain sih kayak saling lapor atau kayak gitu." Iya juga ya Pak Haji, ya ngapain juga, cuman kan ibarat kata nggak tahu lah mereka gengsi atau punya ego masing-masing, susah mempersatukannya. Makanya aku yaudahlah terserah kalian aja gitu, mau berantem kayak gimana kayak gitu.
Usaha Dinar Candy untuk mendamaikan Koh Apex dan ayah angkatnya tampaknya sudah semaksimal mungkin dilakukan. Namun, menurut Dinar Candy, Koh Apex dan ayah angkatnya itu masih memiliki ego yang sama-sama tinggi, sehingga keduanya belum menemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Lantas, seperti apa usaha Dinar Candy untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut? Belum, susah. Dua-duanya punya ego tinggi lah. Cuman aku udah bilang buat apa, ngapain lah kata aku gitu kan. Cuman tetap egonya tinggi, susah. Karena menurut aku tuh nggak ada apa-apa kalau mau dicari juga kesalahannya. Dua-duanya juga pasti mempunyai kesalahan. Sebenarnya kalau ngobrol tuh semuanya tuh fine-fine aja. Dan mereka tuh bisa bisnis bareng, bisa lebih besar bareng. Cuman ya karena ego, gengsi kayak gitulah, namanya manusia gitu. Iya, jadi mereka saling lapornya tuh bukan sama orang lain, sama bapak angkat dan anak angkat kasus ini tuh. Meski kekasihnya tengah dihantam permasalahan hukum, cinta Dinar Candy untuk Koh Apex tampaknya tak memudar sedikit pun. Ya, Dinar Candy justru tampak memberikan support kepada kekasihnya itu. Bahkan secara terang-terangan, Dinar Candy mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan menghiraukan cibiran negatif yang dilontarkan oleh netizen dan memilih fokus untuk membantu menyelesaikan kasus kekasihnya tersebut. Lantas, seperti apa support Dinar Candy untuk Koh Apex saat ini? Ya mau gimana lagi lah, orang memang itu gimana ya. Ya namanya juga cinta lah. Susah lah. Itu beneran cinta guys. Gak peduli netizen. Gini ya, kita lihat aja. Kalau memang yang waktu itu di sosial media 100% benar, kayaknya aku sama Apex gak akan secepat ini dibangun bisnis gitu. Kalau memang saat itu kita memang 100% salah. Kalau misalkan ternyata apa yang digembar-gemborkan netizen waktu itu ternyata memang faktanya tidak 100% seperti itu. Kalau aku sih aku ngerasa tidak seperti itu waktu itu. Kayak gitu. Makanya aku kan pede banget. Kayak aku pede ngelawan, pede ini, pede itu, kayak gitu karena menurut aku nggak seperti itu. Memang di luar sana kan banyak yang ngomongin kita, yang cibir kita. Malah kita kalau mau balas dendam balik tidak. Tapi kita bakal menunjukkan dengan etos kerja kita, kerja keras kita. Kita bukan cuman hubungan doang, enggak. Kita tuh saling membantu dan berbagi, circle-nya lebih banyak, kayak skalanya tuh lebih banyak gitu sekarang gitu. Ya kayak misalkan ibarat kata kayak menggabungkan dua perusahaan menjadi satu, tapi karakternya berbeda kan. Kalau aku di entertain, kalau dia di pengusaha. Tapi ini tuh ternyata bisa nyambung walaupun aku juga nggak tahu ya bisa awalnya aku bantuin dia, ternyata aku bisa awalnya. Tapi jadi dari situ berlanjut kayak ya udah kamu mending megang perusahaan aja gitu. Kayak gitu kalau kamu mampu gitu. Tapi aku sering nanya dia juga karena memang perusahaannya memang dipisah kayak sendiri buat fight sendiri kamu kalau bisa gitu. Ternyata memang ada beberapa teman aku yang membantu aku juga. Jadi memang aku potensi gitu sama di perusahaan yang dia kasih gitu. One, two, three, four, five.